Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Banyak hal yang memang perlu untuk menjadi bahan di dalam katekisasi atau di dalam pelajaran untuk anak-anak, baik yang baptis, komuni, maupun pelajaran-pelajaran yang lain, misalnya karisma, atau mungkin juga pelajaran mengenai hidup berkeluarga. Memahami atau memberikan pemahaman itu tidak mudah. Maka hari ini saya melihat, merenungkannya bahwa Markus begitu antusiasnya menjelaskan tentang Tuhan Yesus dan Yohanes. Markus memberikan keterangan panjang lebar mengenai Yohanes. Bagaimana Yohanes, kelanjutan Yohanes, dan seterusnya. Ada beberapa orang yang memberikan pendapat bahwa Yohanes Pembaptis sudah bangkit, lalu Yesus itu adalah nabi, Yesus adalah Elia, atau ada yang mengatakan bahwa yang membuat dia berkuasa atas apa yang dilakukan seperti mujizat-mujizatnya, ya karena Yohanes itu. Tetapi di sini kita di dalam kehidupan sehari-hari perlu untuk semakin memahamkan, menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu berbeda dengan Yohanes. Tuhan Yesus bukan Yohanes, dan bukan Yesus dengan kuasa-kuasanya itu tidak berasal dari Yohanes. Maka ini Markus di sini menjelaskannya secara panjang lebar supaya kita bisa memberikan, atau kita selain bisa memberikan, ya kita juga mendapat pemahaman bahwa ini loh Yohanes, ini loh Tuhan Yesus. Setelah meninggalnya Yohanes, bagaimana keadaan Tuhan Yesus? Itu berbeda. Itu tidak sama. Kekuatan-kekuatan dari Tuhan Yesus itu tidak berasal dari Yohanes. Maka coba kita perhatikan bacaan hari ini. Maka kita akan memahami, lebih mengerti bagaimana Markus menjelaskan Yohanes yang dipenggal oleh Herodes, yang karena kesalahan dari Herodes mengawini iparnya, yaitu saudaranya, istrinya Filipus, Herodias. Herodias itu kan istrinya Filipus, padahal Filipus itu saudaranya Herodes. Bisa kok, bisa dikawini, ya karena punya kekuasaan. Di mana-mana juga demikian. Mungkin karena punya uang banyak, punya kuasa banyak, lalu yang wanitanya juga tergiur, lalu menjadi pisah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita coba dengarkan apa yang dijelaskan oleh Markus pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambil
mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar dan para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Ngeri Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, para katekis yang saya hormati, memenggal kepala seperti sesuatu yang mudah. Herodias yang bencinya setengah mati terhadap Yohanes lalu mendendamnya sampai akhirnya mendapatkan waktu yang baik. Di dalam masyarakat juga hampir sama seperti itu. Meskipun ya masyarakat tertentu saja yang bisa sampai harus berkelahi, saling membunuh. Tetapi ini antara keinginan duniawi Herodias yang semestinya terpenuhi karena Herodes menjadi raja. Dia hidup enak, hidup dalam lindungan kekuasaan. Namun Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pokok dari cerita ini menurut saya karena ini sharing ya, ini mau menjelaskan bagaimana Yohanes di dalam kehidupan akhirnya atau di dalam akhir kehidupannya. Karena apa? Karena dia dipenggal kepalanya. Sebagai seorang nabi tentu harus mengatakan sesuatu yang benar untuk membenarkan orang. Lalu kenyataannya menjadi seperti ini. Lepas dari itu bahwa Tuhan Yesus itu berbeda dengan Yohanes. Maka sampai hari ini pun orang tetap saja mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu diserupakan atau bukan dia dan seterusnya. Karena pemahaman ini tidak sampai kepada mereka semua. Kita yang sudah menjadi
Katolik sejak awal pasti akan tahu bahwa beda antara Yohanes dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka yang di luar sana itu menutupi dirinya sendiri dengan argumen-argumen bahwa itu bukan Tuhan Yesus. Itu bukan Yesus. Maka pemahaman itu terus-menerus bergulir sampai hari ini. Dan kita lihat di dalam masyarakat, kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, pasti tidak akan setuju bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus disalib, bahwa Yesus naik ke surga, bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus akan membawa kita kepada Allah, menghapus seluruh dosa-dosa kita, menjadi perantara kita antara kita dengan Allah. Semoga kita semua para katekis mampu memberikan pemahaman luar biasa ini bagi mereka semua yang belum paham, agar kiranya kita semua juga lebih paham tentang siapakah Tuhan kita, Yesus Kristus itu, yang hari ini, yang setiap hari, yang sampai akhir nanti kita akan mengikuti Dia. Amin. Berkah dalam.